Nah, selanjutnya di sini kita akan menyelesaikan atau menemukan ekspresi dari fungsi ini atau U ini lebih detail lagi, yaitu dengan cara menemukan ekspresi dari fungsi A cap dan fungsi B cap ini. Oke, nah kita manfaatkan informasi nilai awal. Nah, tadi informasi nilai awal yang kita punya ini adalah ini, yaitu nilai U ketika X berapapun dan pada kondisi T sama dengan 0 itu sama dengan 400 ketika X-nya itu dalam interval negatif 4 sampai 4 dan akan bernilai 0 jika X-nya itu berada di luar interval negatif 4 sampai 4. Nah, berarti nilai awalnya adalah pada kondisi T sama dengan 0, sehingga kalau kita kembali ke sini, jika T sama dengan 0, tentunya yang dari sini kita punya eksponen pangkat 0 yaitu 1. Sehingga dari ekspresi U ini yang kita punya hanya tersisa ini saja, yaitu integral dari A cap dikali kosinus ditambah B cap kali sinus untuk alfa dari 0 sampai tak hingga. Nah, ini dia. Yaitu pada keadaan T-nya bernilai 0 atau jadinya fx sama dengan, dimana fx ini adalah yang ini ya, jadi asumsikan fx-nya itu adalah yang ini. Nah, fx sama dengan integral dari, nah ini boleh dong ya dipecah integralnya untuk masing-masing suku, yaitu integral dari A cap dikali kosinus alfa x untuk alfa dari 0 sampai tak hingga, ditambah integral dari B cap dikali sinus dari alfa x untuk alfa dari 0 sampai tak hingga. Nah, ini memenuhi kondisi fx atau nilai integral ini bisa kita katakan merupakan integral Fourier dari fungsi fx karena dia memenuhi syarat yang kita bahas pada video-video sebelumnya. Nah, sehingga untuk menemukan A cap ini bisa kita jalankan dengan formula ini, yaitu 1 per Pi dikali integral dari fx dikali kosinus dari alfa x untuk x dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Dan B cap ini sama dengan 1 per Pi dikali integral dari fx kali sinus dari alfa x untuk x-nya dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Ini sebagaimana yang terlihat pada definisi integral Fourier di video pertama pada pertemuan hari ini ya, bisa disaksikan. Nah, kemudian fungsi fx-nya itu diambil dari syarat awal atau nilai awal tadi, yaitu ini. Nah, karena nilai x yang berhingga atau interval yang berhingga itu adalah dari negatif 4 sampai 4, maka di sini yang kita ambil hanya itu saja, yaitu untuk batas intervalnya batas integralnya negatif 4 sampai 4. Kemudian dalam interval negatif 4 sampai 4 ini ekspresi dari fungsi fx-nya itu adalah 400. Maka yang fx ini diganti dengan 400 kemudian dikali dengan kosinus dari alfa x untuk x dari negatif 4 sampai 4. Sorry, di sini harusnya ada x-nya ya. Nah, bisa diselesaikan ini, 400 ini kan fungsi konstan, dan fungsi konstan merupakan fungsi genap. Kosinus ini juga merupakan fungsi genap. Fungsi genap kali fungsi genap adalah fungsi genap, sehingga ini tidak akan bernilai 0. Nah, bisa dihitung nanti integral tentu dari ini akan menghasilkan 800 per Pi kali alfa dikali sinus dari 4 alfa. Kemudian untuk B cap-nya kita jalankan rumus 1 per Pi dikali integral dari fx kali sinus dari alfa x untuk x dari negatif tak hingga sampai tak hingga. Nah, analog dengan ini tadi kita ambil yang intervalnya berhingga saja, yaitu minus 4 sampai 4. Nah, dalam interval negatif 4 sampai 4, nilai fungsi fx itu adalah 400. Jadi di sini 400, kemudian dikali dengan sinus dari alfa x untuk x dari negatif 4 sampai 4. Nah, karena 400 ini adalah fungsi konstan yang merupakan fungsi genap, kemudian sinus ini merupakan fungsi ganjil, maka tentunya fungsi genap dikali fungsi ganjil adalah fungsi ganjil. Dan integral dari fungsi ganjil pada keadaan batas bawah dan batas atasnya ini angka yang sama namun berlawanan tanda, itu hasilnya adalah 0. Maka di sini hasilnya akan sama dengan 0. Udah, maka kita kembali ke sini. Oke, yaitu bahwa gantilah A cap-nya ini dengan 800 per Pi kali alfa kali sinus 4 alfa jadinya ini. Kemudian yang B cap ini bernilai 0. Namun yang kita tuju itu kan adalah menemukan solusi ekspresi ini yang lebih lengkap atau lebih spesifik ya. Nah, maka kita merujuk ke sini di mana B cap alfanya itu sama dengan 0. Yang tersisa adalah A cap ini, di mana A cap-nya itu adalah 800 per Pi kali alfa kali sinus dari 4 alfa. Nah, ini dia. Ini adalah A cap dikali dengan kosinus dari alfa X. Kemudian dikali dengan ini ya, eksponen pangkat negatif D kali alfa kuadrat T. Nah, ini dia. Kemudian untuk alfa dari 0 sampai tak hingga. Bukan kembali ke sini ya, sorry, karena ini kan nilai awal pada keadaan T sama dengan 0. Sedangkan kita mau menemukan solusi umumnya pada keadaan T yang bernilai positif berapapun. Jadi kembalinya ke sini.
Oke, udah. Maka inilah solusi umum dari U dari persamaan panas yang diberikan tanpa adanya syarat batas tadi. Atau domain untuk X-nya itu adalah tak berhingga.